Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beberapa waktu yang lalu, ketika Indonesia dihujam oleh isu yang membuat amarah publik membuncah-buncah, yaitu pagar laut, yang kemudian dikaitkan dengan aguan, dikaitkan dengan beberapa tokoh konglomerat di Indonesia, dan kemudian juga dikaitkan dengan proyek nasional Pak Jokowi dan sebagainya, tiba-tiba muncullah ormas keagamaan yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu MUI, yang di luar dugaan itu justru malah mendukung para konglomerat, mendukung filian dari isu ini, yaitu bahwa MUI Banten itu mendukung dilanjutkannya program PIK 2, pembangunan begini dan begitu, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sangat janggal. Janggal karena apa? Karena sebenarnya bahwa di situ ada sertifikat palsu, itu sudah jelas. Bahwa di situ kemudian juga ada keterlibatan dengan aguan, itu juga sudah dikonfirmasi bahkan oleh menteri sekalipun. Dan kemudian fakta bahwa wilayah itu seharusnya tidak boleh dipagari untuk perorangan atau swasta, itu juga jelas sudah tidak boleh. Bahkan sekarang sudah ada tersangkanya. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana ceritanya MUI justru malah mendukung program yang sangat kontroversial itu. Yang lebih janggalnya lagi adalah bahwa MUI itu biasanya tidak bersuara, tidak berceramah kalau urusannya adalah masalah-masalah sekuler gitu. Ini kan masalah tanah gitu. Kok tiba-tiba dia muncul? Jangan-jangan dia diminta, kan begitu, muncul pikiran-pikiran publik, apalagi sebelumnya memang sudah ada orang yang demo untuk membela PIK 2 dan mereka dibayar 50.000 per orang gitu kan. Apakah MUI Banten melakukan hal yang semacam ini? Ya tidak kita ketahui, cuman agak janggal juga. Apalagi di sini PIK 2 itu langsung didukung dengan suara bulat, yaitu kami mendukung bla 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 bla. Padahal MUI kalau misalkan harus bersuara terkait dengan masalah-masalah yang sekuler, itu biasanya dia menunda atau mengatakan meminta kepada publik untuk menjaga kesabaran dan sebagainya. Ini tapi langsung mendukung gitu. Ya, ini cukup aneh juga gitu. Kan biasanya mereka gercep tuh kalau misalkan makan babi pakai bismillah itu gercep gitu. Tapi kalau misalkan masalah-masalah deforestasi, masalah rempang yang dimana mereka bersuara pun mereka biasanya bersuaranya tuh ya udah kita jaga perdamaian, kita stop. Jadi mereka tuh masih cari aman. Ini kok langsung gitu. Jadi ini heran gitu. Tapi ketika saya bertanya kepada orang Banten, ini herannya kayak gini, dia bilang apa? Nggak heran kalau Banten mah emang kayak gini. Gitu. Nah, kenapa emang Banten emang kayak gini? Ternyata setelah diusut, orang-orang Banten itu adalah orang yang sangat apatis terhadap korupsi, sudah tidak peduli lagi terhadap penyimpangan-penyimpangan dana, dan sudah tidak peduli lagi pada drama-drama politik. Banyak di antara mereka yang sudah sangat apatis terhadap realitas bangsa dan realitas di wilayahnya. Kenapa bisa seperti itu? Pas dicek, wah mengerikan juga. Ternyata Banten itu adalah warga masyarakat di Indonesia yang paling tidak berbahagia. Kemudian mereka juga adalah indeks kepuasan hidupnya yang paling rendah se-Indonesia. Kemudian angka harapan hidup mereka beberapa kota di antaranya yang terendah di Indonesia. Kemudian paling putus asa dan indeks pembangunan manusia juga salah satu yang paling rendah. Plus ditambah dengan pengangguran salah satu yang paling tinggi di Indonesia. Wih, pantas dan wajar ketika mereka disuguhi berita-berita yang bombastis di Indonesia tentang korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran HAM, mafia tanah dan sebagainya. Banyak di antara mereka yang ya udahlah. Ya udahlah gitu. Kenapa bisa seperti ini? Simak videonya sampai tuntas karena ini bukan ditujukan untuk menghujat satu pemerintahan daerah tertentu, bukan untuk menghujat satu masyarakat tertentu, tapi ini adalah pembelajaran buat kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Ratu Atut Khosyah itu adalah pejabat gubernur Banten 2 periode. Dan beliau akhirnya ketahuan itu seorang koruptor, seorang penyogok dan seterusnya. Ternyata bukan hanya dia, adiknya juga adalah yang seperti itu. Dan ketika ditelisik lagi, ketika mereka sudah divonis kemudian masuk penjara, ketahuan bahwa selnya mewah. Fasilitas-fasilitas di penjara itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemewahan mereka dan lain sebagainya. Tapi dengan fakta yang seperti itu, mereka tetap masih dipercaya dalam tanda kutip oleh publik Banten.
Yang menunjukkan apa? Ya kayaknya Banten udah nggak peduli amat sama yang kayak gitu, mau dikorupsi juga terserah gitu. Kayaknya seperti itu. Coba cek misalkan lihat ya. Ini adalah kejadian setelah Ratu Atut Khosia dan adiknya itu masuk penjara gara-gara korupsi dan suap. Lihat, anaknya Ibu Atut ternyata jadi wakil gubernur Banten. Kemudian sebelumnya jadi DPR RI dan sebelumnya jadi DPD. Kemudian menantunya itu jadi DPRD Kota Serang dan kemudian jadi ketua PASI Kabupaten Banten, Provinsi Banten, maaf ya. Kemudian anak keduanya itu jadi DPD Banten. Kemudian suami dari anak keduanya itu wakil Bupati Pandeglang. Kemudian ibu tiri ke-6 dari Ibu Atut itu anggota DPRD Kota Serang. Kemudian ibu tiri ke-5 susah ya. Ibu tiri ke-5 itu anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Kemudian saudari tirinya itu pengurus Kadin dan ketua Komite Asuransi Kendaraan Banten. Kemudian saudari tirinya yang lain itu Komite Pengolahan Limbah. Kemudian adik tirinya dari ibu tiri itu anggota DPR RI. Kemudian adik tirinya yang lain itu ketua DPD Kota Serang. Kemudian suami adik tirinya itu ketua DPRD Banten. Kemudian anak dari adik kandungnya itu wakil wali kota Tangerang Selatan. Kemudian adik kandungnya itu Bupati Serang, pernah jadi DPD Golkar juga. Kemudian adik tirinya yang lain itu wakil ketua DPRD Kota Serang. Kemudian istri dari adiknya itu wali kota Tangerang Selatan di tahun 2011. Nah, coba Baraya berikan. Ibu Atut Khosia itu sudah ketahuan korupsi, itu begini, tapi bikin sampai dinasti semuanya itu dikuasai sama dirinya. Satu daerah itu sama keluarganya gitu. Jadi ibu mertuanya dapat ini, ibu tirinya dapat ini, anaknya dapat ini, adiknya dapat ini, anak dari anak tirinya dapat ini, apa segala rupa semuanya dikuasai. Jadi ini benar-benar gurita dinasti yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi ya, walaupun sudah divonis sebagai korupsi dan lain sebagainya, dan sudah divonis dinasti dan sebagainya, masih tetap dipilih juga ya sebagai anggota DPR dan sebagainya oleh rakyat Banten. Untung aja kemarin kalah gara-gara ngelawan dinastinya Pak Prabowo ya. Jadi dinasti lawan dinasti. Jadi di Banten itu untuk bisa menang ya dinasti lawan dinasti. Ini kan sebenarnya cukup mengerikan, Baraya. Nah, ya yang lebih mengerikannya lagi adalah maksudnya bahwa ya di situ kan seharusnya kalau sudah ada cacat moral, sudah ada cacat hukum, ya seharusnya jangan dipilih lagi gitu. Tapi kan ini kejadiannya seperti itu. Jadi di banyak sekali pejabat-pejabat di Banten itu yang sudah terduga korupsi dan pelaku korupsi, tapi tetap aja masih dipercaya oleh publik, kan ini mengherankan. Kemudian ada juga pernyataan bahwa ya nggak apa-apa lah kalau politik dinasti itu kan tidak dilarang dalam undang-undang. Bahkan yang luar biasa pas pilkada kemarin itu tim suksesnya dari gengnya Pak Ibu Ratu Atut itu mengatakan bahwa salah satu modal dalam pemenangan kami itu adalah dinasti politiknya Ibu Atut Khosia. Jadi bahkan ini tuh kayaknya dinasti politik tuh udah bukan sesuatu yang buruk gitu. Kayaknya udah biasa-biasa aja, udah B aja gitu. Sampai bahkan tim suksesnya pun mengatakan ini adalah salah satu modal. Jadi terang-terangan dibuka ini adalah salah satu modal pemenangan kami. Walaupun akhirnya kalah gitu ya. Tapi kok bisa sampai segitunya gitu. Inilah yang menyebabkan saya menduga bahwa masyarakat Banten itu adalah masyarakat yang sudah apatis. Nah, kenapa sudah apatis terhadap korupsi, sudah apatis terhadap nepotisme dan lain sebagainya? Ya, dugaan saya itu adalah gara-gara mereka itu sebenarnya hidup dalam penderitaan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesenjangan sosial yang akut. Dan kalau misalkan ada orang yang mengatakan tadi, ya kan politik dinasti itu gak jadi masalah karena tidak dilarang dalam undang-undang. Ini sebenarnya konteksnya beda, Baraya. Jadi ceritanya begini ya. Kalau misalkan ada seorang ayah, dia adalah presiden, dan kemudian anaknya mencalonkan diri sebagai presiden, maka itu sah dan boleh. Sah dan boleh. Tapi kalau misalkan ada seorang ayah jadi presiden, kemudian dia merekayasa aturan-aturan, merekayasa sentimen publik, merekayasa media massa, merekayasa hukum untuk kemudian membuat anaknya jadi presiden berikutnya, nah itu namanya abuse of power. Jadi itu bukan sekedar politik dinasti yang sah dalam undang-undang, tapi itu sebenarnya adalah sesuatu yang ilegal dan merusak demokrasi. Nah,
Sekarang di Indonesia itu yang bukan sekedar politik dinasti, tapi ada sentimen-sentimen, ada kecenderungan-kecenderungan, tendensi-tendensi bahwa orang yang sudah berkuasa akan melanggengkan kekuasaan kepada anaknya atau keluarganya yang lain. Jadi baraya sudah umum misalkan, kalau bapaknya tentara, anaknya tuh punya jatah, punya slot di ketentaraan. Nah, itu namanya yang abuse of power itu. Jadi bukan silahkan aja kalau bisa, bukan. Tapi dia merekayasa sesuatu. Misalkan yang bahasa Indonesia sekarang umumnya adalah pakai orang dalam gitu. Dan kalau misalkan baraya cek sekarang tahun 2003-2004, yang ngikutin pilkada itu 26%-nya itu adalah orang yang keluarganya sudah pernah menjabat atau sedang menjabat. Jadi kontestan-kontestan pilkada di Indonesia itu lebih dari setengahnya, lebih dari seperempatnya itu adalah orang yang keluarganya sudah jadi orang dalam. Nah, kalau misalkan ini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di Indonesia, katakanlah misalkan dalam konteks ini di Banten, apa bahayanya? Ada banyak bahayanya baraya, tapi yang di episode ini saya ingin menekankan 3 hal yang sangat berbahaya, atau 4 hal yang sangat berbahaya. Pertama, kalau misalkan kita masukin orang dalam, maka yang pertama itu adalah bahwa dia pasti tidak berkompeten. Sedemikian dia tidak berkompeten sampai dia membutuhkan orang dalam. Yang butuh orang dalam itu kan pasti orang yang tidak berkompeten. Yang pertama. Yang kedua, dia pasti tidak jujur. Makanya dia pilih orang dalam. Kalau jujur dia nggak mungkin pilih orang dalam. Dalam hal ini saja masalahnya sudah 2. Kemudian masalah yang ketiganya apa? Masalah yang ketiganya itu adalah bahwa orang-orang ini akan mengusir orang yang baik dan jujur. Coba baraya misalkan kuliah habis-habisan, nilainya cum laude, luar biasa, bagus. Oke? Setelah itu baraya ngelamar. Tapi ternyata kalah sama orang dalam. Di Indonesia banyak kasusnya. Orang hebat, IQ tinggi, IPK tinggi, punya prestasi dan sebagainya, tidak dihargai, tidak jadi apa-apa di Indonesia gara-gara diserobot oleh orang dalam. Banyak kasus yang seperti itu, baraya. Nah, kalau misalkan sudah kejadian seperti itu, artinya apa? Pejabat-pejabat itu adalah yang bodoh, tidak berkompeten, kemudian dia adalah tidak jujur, suka korupsi, dan dia telah menggeser orang-orang yang sebenarnya layak untuk jabatan itu. Itu udah 3 masalah yang benar-benar ekstrim. Dan setelah itu, masalah yang berikutnya apa? Masalah yang berikutnya, orang-orang itu akan jadi panitia untuk rekrutmen pegawai berikutnya. Akhirnya apa? Ya terus-terusan. Jadi dinastinya menjadi semakin lama semakin besar. Dan ini terlihat di Banten. Apa coba terlihat di Banten? Kenapa misalkan orang-orang di Banten menjadi salah satu orang paling menderita di Indonesia, paling tidak bahagia di Indonesia, pengangguran paling tinggi di Indonesia? Salah satu karakter dari, kalau misalkan sebuah kota atau sebuah wilayah itu dikuasai sama orang dalam, itu penganggurannya tinggi. Tandain itu. Jadi misalkan gini ya baraya, ketika Pak Harto menjabat sebagai Presiden Indonesia, dia mampu menyerap lapangan pekerjaan yang sangat luar biasa. Tapi ketika dia sudah mulai main politik dinasti, anaknya dikasih, ininya dikasih, segala rupa kayak gitu, pengangguran meningkat. Pak Jokowi cek. Ketika zaman Pak Jokowi, pas awal-awal, itu daya serap pemerintah terhadap lapangan pekerjaan di dunia formal khususnya, itu tinggi luar biasa. Tapi ketika beliau mulai main di politik dinasti, itu pengangguran makin tinggi. Dan baraya bisa cek dimanapun wilayah di mana dikuasai oleh politik dinasti, di situ penganggurannya pasti tinggi, termasuk Banten. Banten adalah salah satu wilayah dengan pengangguran tertinggi di Indonesia. Kenapa? Ya rumusnya tadi itu, kalau misalkan politik dinasti itu berkuasa, orang dalam itu berkuasa, maka si orang dalam itu akan merekrut siapapun yang dia mau, bukan siapapun yang berkompeten. Dan karena siapapun yang dia mau disesuaikan dengan hawa nafsunya dia. Mau dia sebodoh-bodohnya, mau dia nggak ngapa-ngapain, mau dia misalkan IPK-nya jelek dan sebagainya, nggak jadi masalah. Karena dia keluarga saya, dia naikin. Jadi penganggurannya double, yaitu apa? Orang yang layak untuk jabatan itu menganggur karena terserobot oleh orang yang nggak jelas, dan orang yang nggak jelas setelah menjabat, itu juga nganggur. Nggak ada kerjaan, nggak mau kerja apa-apa, ya diem we, kecuali dikasih pungli gitu, baru dia mau kerja. Gitu kan? Jadi semuanya nganggur di mana-mana. Banten dalam hal ini ditandai oleh pengangguran yang sangat tinggi. Kemudian masalah yang berikutnya apa? Masalah yang berikutnya itu adalah kesenjangan ekonomi yang juga sangat tinggi.
Ini Baraya, silakan konfirmasi pernyataan saya khusus untuk orang Banten. Benar atau tidak pernyataan saya bahwa di Banten itu ada dua wilayah. Wilayah swasta dan wilayah negeri. Wilayah yang swasta itu maksudnya adalah wilayah yang dikelola oleh para pengembang-pengembang swasta. Orang acong-acong yang sipit-sipit itu yang jago banget bisnis, itu bikin kota smart city, bikin kota modern city apa segala rupa. Dan di kota-kota itu luar biasa bagus. Jalannya mulus, kemudian tidak becek, tidak macet, taman-tamannya juga hidup, kemudian gorong-gorongnya juga lancar, kemudian listrik, sanitasi, segala rupanya itu sudah tertata dengan baik. Tapi itu pengembang swasta. Sedangkan keluar dari tempat pemukiman pengembang swasta itu masuk ke wilayah yang dikuasai oleh pemerintah. Itu jalannya garinjul, diperbaikingannya gak jadi-jadi, yang sudah diperbaiki pun dalam beberapa bulan, harus diperbaiki lagi, kok diperbaikinya sering amat, bikin macet gak beres-beres, banjirnya juga tidak bisa terkendali, kemudian gorong-gorong banyak yang tersumbat, kemudian kabel listrik itu pabaliut, pakijut, apa segala rupa yang seperti itu. Iya kan? Coba cek Baraya yang orang Banten. Ada wilayah-wilayah yang benar-benar bagus sekali tertata dengan baik, dan ada wilayah yang tidak. Kenapa seperti itu? Yang tertata dengan baik itu adalah milik swasta, yang tidak tertata itu adalah milik pemerintahan. Kenapa seperti itu? Karena pemerintahannya diduga tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, tidak bisa melakukan tata kota dan sebagainya dengan sangat baik. Diduganya seperti itu. Ya karena buktikan aja itu di situ. Pengembang itu sebanyak-banyaknya duit, gedean duit pemerintah. Dan pemerintah bisa punya kekuasaan yang lebih, misalkan untuk nyari sponsor, untuk nyari investor dan sebagainya. Kekuatan dari pemerintah itu jauh lebih besar untuk itu. Jadi seharusnya dia mampu untuk bikin kota yang jauh lebih bagus, lebih asri, lebih indah daripada yang dibuat sama pengembang. Tapi kok tidak seperti itu? Dan lihat Banten. Banten itu di satu wilayah itu subur, makmur, kaya raya dan sebagainya. Keluar sedikit miskin luar biasa. Makanya kesenjangan ekonomi Banten itu salah satu yang paling tinggi di Indonesia. Yang kaya sangat kaya, yang miskin makin miskin. Dan harus digarisbawahi Baraya bahwa penderitaan seseorang itu bukan hanya gara-gara dia miskin, tapi gara-gara dia miskin dan melihat orang kaya. Itu penderitaan tuh dimulainya dari situ. Jadi kalau misalkan sebuah wilayah, misalkan ya di NTT gitu atau di Papua yang sampai sekarang masih banyak miskinnya banyak, tapi kebahagiaan mereka itu relatif tidak terganggu. Karena apa? Ya semuanya miskin, ya udah. Tapi kalau misalkan di Banten, itu yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Wilayahnya juga, yang kota orang kaya itu benar-benar tertata, dan wilayah-wilayah yang miskin di pinggiran-pinggirannya, ya ampun, ngeri banget gitu. Nah, itu gara-gara apa? Ya gara-gara politik dinasti. Kalau politik dinasti itu kan ya kayak gitu. Jadi maksudnya pemerintah itu akan melakukan satu program yang disesuaikan dengan pesanan yang sesuai dengan kepentingan dirinya gitu. Bukan kepentingan rakyat, jadi nggak akan kepikiran sama hal yang semacam itu. Makanya di Banten itu kawasan utara, kawasan industri penuh dengan investasi apa segala rupa, tapi yang di selatannya kering kerontang, gelap gulita, bahkan banyak yang masih tidak ada listriknya. Makanya dalam hal ini please lah Baraya, sadarlah. Sadarlah. Jadi sekali lagi ya, walaupun sorotan kita sebenarnya arah ke Banten, tapi kita lihat secara lebih luas lagi bahwa politik dinasti, urusan orang dalam itu merusak sebuah bangsa. Dimulai dari pengangguran, penderitaan, kesenjangan ekonomi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada akhirnya ini menjadi cerminan dari sebuah bangsa. Bangsa apa? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan si kucing pengganggu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.